Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Dwi Darmala. Tiga digit NIM terakhir saya 105. Saya akan memaparkan makalah saya melalui PowerPoint ini yang berjudulkan Tafsir Al-Quran dalam Ringkasan Sejarah. Sejarah dan perkembangan tafsir. Yang pertama, tafsir pada fase awal kemunculan Al-Rasis. Tafsir pada masa Rasulullah. Rasulullah merupakan orang pertama yang menafsirkan Al-Quran, akan tetapi penafsiran Rasulullah tidaklah penafsiran Al-Quran yang sempurna. Penafsiran pada masa Rasulullah ini sifatnya masih umum. Penafsiran beliau ini dengan sunnah qauliyah, sunnah wilayah dan ada kalanya dengan sunnah taqririyah. Yang kedua, tafsir pada masa sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Ubay bin Ka'ab. Para sahabat yang tiga inilah yang pada akhirnya menjadi pionir perkembangan tafsir sesudah masa ini. Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh para sahabat sekaligus menjadi sumber dalam menafsirkan Al-Quran. Setidaknya menurut Al-Zahabi ada empat, yaitu Al-Quran, penafsiran yang dikembalikan kepada Nabi, pemahaman dan ijtihad para sahabat, dan ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, tafsir pada masa tabi'in. Tiga sahabat yang paling berjasa dan terkenal dalam tafsir mendirikan madrasah tafsir. Madrasah tafsir merekalah sebagai sarana menumbuh kembangkan tafsir Al-Quran di kalangan tabi'in. Pendekatan yang digunakan oleh para tabi'in yang sekaligus menjadi sumber dalam menafsirkan Al-Quran ada lima, yaitu pendekatan Al-Quran, penafsiran yang berasal dari Nabi, pemahaman dan ijtihad para sahabat, ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, dan ijtihad para tabi'in itu sendiri. Yang keempat, tafsir pada masa tabi'in. Pada masa awal kemunculan ini, penafsiran Al-Quran disusun pendek dan tampak ringkas. Hal ini dikarenakan pada masa itu penguasaan bahasa Arab yang murni cukup untuk memahami gaya dan susunan kalimat dalam Al-Quran. Tafsiran Al-Quran pada waktu itu tidaklah merupakan tafsiran Al-Quran secara keseluruhan, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan dan persoalan yang dicarikan sahabatnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, tafsir pada masa permulaan Al-Tahsil. Dinamakannya periode ini dengan fase permulaan Al-Tahsil karena mulai periode inilah tumbuh penafsiran Al-Quran yang sistematis dan teratur. Kajian-kajian tafsir mulai analitis dan kreatif, dan para mufasir mulai membuat rambu-rambu penafsiran. Pada periode ini juga munculnya tafsir yang sudah mulai berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Adalah Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari yang merupakan pionir dari periode ini. Ada tiga landasan pokok dalam metode yang diusung oleh Ibnu Jarir Al-Tabari, yaitu A. Menggunakan pendekatan kebahasaan, B. Menggunakan pendekatan periwayatan, dan C. Melakukan istinbat, ijtihad, dan takwil. Yang ketiga, tafsir pada fase perkembangan Al-Tafri. Setelah berlaku fase kedua, muncullah fase ketiga, yaitu fase perkembangan tafsir. Ciri khas fase ini adalah muncul dan berkembangnya tafsir dari berbagai aspek. Penafsiran Al-Quran berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dalam dunia Islam. Pada periode ini muncul beraneka corak penafsiran yang berbeda-beda. Setiap mufasir mengadakan pendekatan tafsir sesuai dengan kecenderungan ilmu yang mereka miliki. Setidaknya ada 5 arahan atau corak tafsir pada periode ini, yaitu A. Tafsir dengan pendekatan periwayatan, melakukan penafsiran berdasarkan jalur riwayat yang selektif dari Nabi, perkataan para sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang menjadi imam tafsir. B. Tafsir dengan pendekatan balaghah. Dalam hal ini, para mufasir di atas lebih cenderung memfokuskan kajian mereka kepada arahan aspek bahasa dan sastra yang terkait dengan dua aspek tersebut. Yang C. Tafsir dengan pendekatan rasio. Para mufasir di atas cenderung menggunakan kekuatan akal ketimbang pendekatan yang lain dalam membahas beberapa persoalan keagamaan yang mendasar seperti persoalan. D. Tafsir dengan corak fikih. Mereka hanya memfokuskan diri dalam menguatkan pendapat mazhab. Mereka melemahkan pendapat mazhab lain yang menentang pendapat mazhab mereka. Yang kelima, tafsir dengan pendekatan yang menyerupai pendekatan al-jami yang dilakukan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Mereka mengikuti pola yang dipakai oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. 4. Tafsir pada masa pembaharuan Al-Tajdid.
Periode ini dimulai pada abad ke-20 Masehi atau abad ke-14 Hijriah. Pada masa ini ada beberapa pembaruan yang terjadi dalam tafsir seiring dengan terjadinya pembaruan dalam dunia Islam, diantaranya banyaknya sentuhan kebudayaan dan ilmu pengetahuan modern ke dalam tafsir. Yang dimaksud dengan pembaruan di bidang tafsir ini adalah pembaruan yang benar-benar bebas dari unsur kepentingan kelompok atau mazhab tertentu. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran lebih diarahkan kepada kondisi saat itu, namun tetap memperhatikan kaidah dan ketentuan dasar ilmu tafsir. Penafsiran yang tetap memelihara sesuatu yang dianggap baik pada masa lalu dan mengambil sesuatu yang baik dan belum ada sebelumnya. Pembawa pembaruan di bidang surat tafsir ini adalah Muhammad Abduh. Ia mengajar di sekolah yang khusus mengkaji dan memahami Al-Quran. Cara tafsir yang diperakasinya diikuti oleh banyak mufassir yang sejaman dengannya dan sesudah zamannya. Sejarah penulisan tafsir di Indonesia. Yang pertama pada abad 16 hingga 17, abad pertengahan. Yang ke B, abad pramodern, dan yang C, abad modern sampai tahun 1945. Abad pertengahan. Pada abad ke-16 di Nusantara telah muncul proses penulisan tafsir. Buktinya telah ditemukan naskah tafsir surah Al-Kahfi 18 yang ditulis pada masa itu, meskipun belum diketahui siapa penulisnya. 18 teknik tafsir ini ditulis secara parsial berdasarkan surat tertentu. Manuskrip ini tertanggal sebelum tahun 1620 Masehi dibawa ke Belanda, yaitu tafsir surah Al-Kahfi dalam bahasa Melayu, namun tidak tercantum pengarangnya. Abad pramodern. Pada abad ke-18 muncul beberapa ulama-ulama sebagai penulis dalam berbagai disiplin ilmu termasuk tafsir. Meskipun yang paling menonjolnya adalah karya yang terkait mistik atau tasawuf seperti dalam kitab Syarh al-Salik yang ditulis oleh Al-Balimbani dari ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Abad modern sampai tahun 1945. Sejak akhir tahun 1920-an dan seterusnya, sejumlah terjemahan Al-Quran sudah dalam bentuk juz berjuz. Bahkan seluruh isi Al-Quran mulai bermunculan. Kondisi penulisan Al-Quran semakin kondusif setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Tafsir Al-Furqan misalnya adalah tafsir pertama yang diterbitkan pada tahun 1948. Dapat disimpulkan, begitulah perkembangan tafsir dari beberapa fase dan periode. Yang jelas dari fase dan perkembangan tafsir di atas nampak bahwa tafsir itu tumbuh dan berkembang melalui beberapa proses yang semuanya punya data dan bukti, yaitu kitab tafsir itu sendiri. Dari beberapa fase tafsir itu nampak ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.